guys, oh wow, ini pertama kalinya kita live di channel YouTube Daniel Mananta Network. I cannot believe it, this is so crazy, this is so surreal. Super excited, kita bakal nobar bareng sama sahabat-sahabat gue dan ini menarik banget sih karena ternyata akhirnya para Cindo ya. Kita semua bertiga keturunan Tionghoa. Yang lainnya yang mungkin bukan keturunan Tionghoa itu lagi pada nggak bisa semuanya. Yang bisa cuma Novelo cuma kita bertiga gitu. So, but anyway, gue akan memperkenalkan mereka satu persatu. Dimulai dari Ustadz Dennis. How are you, bro? I'm good, thank Yes. you. Mohon doanya. Dia adalah seorang pendakwah juga dan dia adalah seseorang yang sangat gue hormatin banget. Gue ngerasa pas gue ngobrol sama Ustadz Dennis Lim ini kita mempunyai sebuah frekuensi yang sama banget karena ternyata gue sendiri juga ngefans sama seorang Agim. Makanya jadi kayak oke, ngerti sekarang. But speaking of love, ini ada salah satu sahabat kita juga yang benar-benar menurut gue have so much love in his heart. Langsung aja Pastor Brian Siawarta gitu. Glad to be here. Bro, thank you. Dan kita harus bilang bahwa ini nggak di set, kita nggak rasis. Yes. Ya. Ini tidak disengaja, sama kayak Master Chef, ya kan? Nggak ada konspirasi di balik ini. Nggak ada. Tapi kemarin gue liatin orang bilang, oh ini Koko Trio Cindo Perdamaian Indonesia. I know. Lu tinggal bikin boy band doang. Namanya kira-kira apa? Ya, boy band Bhinneka Tunggal Ika. Asik. I love it. Love that. Dan I think, ini gue tadi bener-bener Brian literally baru aja duduk di sini ya. Jadi gue belum sempat nge-brief dan kita udah langsung live. It's that real. It's that real. Jadi gue pengen mungkin sedikit nge-briefing dulu aja. Yes. Sebenarnya ada apa sih dengan nobar debat capres ini gitu kan? Jadi gue ngerasa banyak banget dari kita gitu ya yang sekarang ini kalau misalnya mau milih, ketika nanti kita udah ada di dalam TPU ya bilangnya ya, tempat pemilihan umumnya ya, di TPU-nya itu, ketika kita mau nyoblos, itu kita nggak tahu visi misi yang kita mau coblos itu siapa gitu, apa dan lain-lain gitu. Jadi intinya ketika kita mau nyoblos, akhirnya kita cuma nyoblos yang ya udahlah, yang lagi viral aja deh. Kenalnya di baliho doang, so. Kenalnya di baliho doang gitu. Yang sering kelihatan ya. Exactly. Jadi gue ngerasa alangkah baiknya kalau misalnya kita ngajak dari teman-teman, Ustadz Dennis Lim dan juga Pastor Brian Siawarta juga gitu supaya mungkin gue akan ngomongin juga nanti di sela-sela kita syuting. Sebenarnya kira-kira Tuhan itu membutuhkan Indonesia pemimpin seperti apa? Wah, itu langsung dalam gitu kan. Tapi based on our nonton debat capres yang ketiga ini gitu. Iya, ini jadi tadi sayangnya kita miss visi misinya Anies Baswedan gitu. Tapi kita langsung ngelihat visi misinya Pak Prabowo dan sebentar lagi kita bakal ngelihat visi misinya Pak Ganjar gitu. Tapi gila, itu benar-benar pede banget gitu ya kayak tadi karena it's his forte gitu. Ngomongin soal pertahanan dan I don't know, what do you guys think? Pertama-tama gue mau memulai dengan bilang gue bukanlah seorang pakar politik. Jadi gue malam hari ini nggak pengen masuk dengan menilai siapa yang lebih pinter, siapa yang enggak. Gue akan menyerahkan itu kembali kepada audience. I think gue bakal masuk dengan pendapat gue. Balik ke pertanyaan tadi kan? Kira-kira Tuhan itu pingin calon presiden seperti apa sih? Jadi dari mungkin ya, by the way, kan itu memang area kita kan, ranah kita ya, spiritualitas ya. Jadi kita probably at least gue akan masuk dari sana. Gue akan memulai dengan bilang gini, masalah di orang Kristen ya, gue nggak tahu Katolik sama mirip atau enggak, tapi orang Kristen tuh kadang-kadang kita punya dualitas. Dualitas berpikir bahwa kita memisahkan apa yang rohani dan apa yang duniawi. Dan seakan-akan kita kayak, gue orangnya harus rohani, lebih dekat ke Tuhan, lebih yang ngawang-ngawang tuh baca Alkitab, berdoa, dan itu hal baik. Tapi hal-hal yang duniawi itu buruk. Iya, gue nggak mau deh bisnis, jangan deh nanti, jangan kita takut sama uang ini kalau kita ada terlalu kaya. Wah, kayaknya kalau cinta Tuhan tuh nggak kaya, jadi kita jangan kaya, gitu kan? Bisnis yang lain-lain, termasuk politik, kita cap itu sebagai duniawi, entertainment duniawi, apa duniawi. Dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kayak, oh gue nggak ikutan deh, gue golput aja deh, gitu kan. Dan apa tugas kita? Kita berdoa aja, gitu. Baik, tentunya gue juga percaya yang pertama kita harus lakukan adalah berdoa, ya kan. Tapi gue juga percaya bahwa Tuhan tidak melihat
hal-hal di dunia itu dualistik seperti itu. Ada garis pembatas antara rohani dan duniawi gitu. Artinya gue percaya kita diberi kebijakan masing-masing oleh Tuhan. Marilah kita setiap dari kita dengan kemampuan dan ranah kita masing-masing untuk ikut serta dalam urusan politik. Karena Tuhan Yesus di zamannya dia sangat berurusan dengan politik sampai dia ditangkap oleh kaisar dan power dari Romawi karena dia mengutak-ngutik politik gitu kan. Jadi gue cuma pengen memulai bahwa untuk membawa kesadaran orang Kristen setidaknya itu yang gue wakili di sini harus ngerti, nggak perlu yang jadi yang paling hebat, tapi paling nggak harus tahu basisnya dan kalau bisa juga memilih dan jangan golput. Setidaknya jangan punya pemikiran gue doa di rumah aja golput nanti Tuhan yang akan bekerja. It doesn't work that way. Gitu That's kan. so good, Brian. Gue mulai dari situ dulu aja. Kalau Dennis gimana? Ya, istilah. Jadi kalau justru kalau di saya ya menerimanya salah satu dulu kenapa akhirnya memilih Islam karena lengkap, sempurna. Sehingga tadi betul nggak bisa dipisahkan. Semua bahasan ada di dalam situ. Dan kalau kita jujur pengen bicara seimbang juga mustahil seimbang sih. Misalnya gimana? 24 jam. Seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Berarti 12 jam sholat, 12 jam kerja gitu. Gimana caranya 12 jam sholat gitu kan? Sedangkan untuk urusan dunia pun kita bisa, ya ada nilai akhiratnya. Kayak seorang ayah bekerja untuk nyari nafkah buat orang-orang tersayangnya, jangan dikira itu bukan ibadah. Ya, itu ibadah juga, itu amal soleh yang luar biasa. Bahkan di dalam Islam izin ya suami pergi keluar rumah niat pengen nyari nafkah buat anak istri, ternyata takdirnya memang umurnya cuma nyampe situ, wafat, syahid hitungannya. Dan syahid itu kan di dalam Islam maka masuk surga tanpa hisab, tanpa harus dipertanyakan lagi kamu kelakuannya di dunia kayak gimana. Sampai seperti itu loh. Jadi lengkap. Dan Nabi sendiri dulu juga dalam bahasa Arab disebutnya politik itu siasah ya. Siasat. Jadi sebetulnya banyak sekali bahasa Indonesia itu yang dari bahasa Arab. Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu sendiri adalah majelis tempat duduk ya dalam bahasa Arab ya. Musyawarah ya itu juga syura musyawarah itu juga dari bahasa Arab dan rakyat ru'yat itu juga dalam bahasa Arab. Jadi kalau pengen anti dengan wah kita apa sih ini bukan orang-orang luar nih, orang-orang luar, kami Indonesia aja, tolong ya yang Cindo, yang apa, yang Arab segala, tolong jangan ikut-ikutan, ini negara kami loh. Ayolah, itu kan yang namanya akhirnya guyup gitu nyatu, dan semuanya juga sama-sama hamba dan sama-sama punya misi yang sama. Kami percayanya kita diciptakan untuk ibadah, pemimpin pun adalah hanya perpanjangan tangan Allah untuk jadi manfaat, jadi kebaikan. Maka yuk bicara doa, dulu ada imam besar Imam Fudail bin Iyad menasehati kayak gini, kalau aku cuma punya satu doa tapi doa ini mustajab, beliau bilang kayak gini, aku akan doain pemimpin saya. Oh, so good. Kenapa? Kenapa? Karena ya aku kalau pengen egois yang dapat kebaikan cuma aku, tapi kalau pemimpin baik masyarakat semua baik. Come on. Jadi orang kalau udah pakai iman itu yang dipikir tuh enggak diri sendiri gitu, pengen jadi kebaikan. Karena masalahnya izin ya. 1000 ulama berfatwa bahwa judi haram, khamr itu haram, minuman keras itu haram, tapi ada satu tanda tangan pemimpin yang menghalalkan itu, hancur semua. So good. That's so good. Makanya kita harus kita harus doa lengkap itu semua diurus. Iya doa tentu betul, tapi kita nggak bisa untuk saya sudah meninggalkan dunia, saya hanya akhirat aja, nggak bisa banget. Dan sedangkan Islam itu lengkap, sudah diatur semuanya, mesti gimana, semuanya bisa jadi amal soleh, meskipun itu perkara mimpin, perkara nyari duit. Tapi kalau udah ada nilai untuk akhiratnya, jadi kebaikan bagi orang lain, jadi manfaat bagi orang lain. Ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. That's it. Gue percaya banget. Islam itu ada hadis dari Nabi pernah bilang, nasehatin di hadis riwayat Imam Muslim, sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintai kamu. Ya, kamu hormatin mereka dan mereka pun hormatin kamu. Dan sejelek-jeleknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci, terus kamu juga benci, mereka juga benci sama kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu. Jadi kadang ya ini mah ada guyonan dari pelawak Indonesia katanya. Ini kadang kalau di zaman sekarang tuh bukan milih mana yang terbaik, tapi milih mana yang dosanya paling sedikit, kata dia gitu ya. Best from the worst. Tapi ya toh memang biar gimana caranya juga kalau udah ngelakuin sesuatu pakai hati itu kelihatan sih, sehingga akhirnya ngedorong orang buat biar mau rela deh demi mereka. Karena tadi ya pemimpin yang baik ya kayak begitu. Udah gitu kadang kita bicara kayak gini nih ngobrol ya,
debat. Kalau di dalam Islam juga memang dulu adanya syuro, musyawarah. Karena kalau debat, patokan benar salahnya itu kadang gue masih bingung, bro. Ya. Mana yang paling benar? Kata gue paling benar ini, kata orang lain paling benar itu kayak agak angka 6 nih. Kata gue ini 6, kata yang di belas itu kan 9. Iya. Iya nggak? Makanya kalau misalkan kalau di dalam syuro yang dulu dilakukan oleh para pemimpin untuk memilih pemimpin dalam Islam, itu syuro. Karena patokannya udah jelas, sesuatu yang tidak mungkin salah. Dalam artian, ya udah datang dari yang maha benar. Betul, the truth, gitu kan? ya absolute truth makanya, lah. Ya, gitu. makanya itu kan penting gitu untuk ngebalikin gitu. Karena kalau misalkan masih, enggak beneran saya, enggak beneran saya. Loh, ini patokan benernya dulu apa? Right, Gitu kan? right. Makanya pentingnya akhirnya kita di sini ngobrol tadi, Kobray udah Cobra. Iya, kode ini gimana kode ini? biar akrab gitu ya. Yoi. Kemudian bicaranya tentang kita tiga-tiganya bukan ahli politik, kita bahkan tidak berada di bidang itu, tapi ya balik lagi dong, kita sedang bicara obrolin sesuatu yang datang sumbernya dari yang nggak mungkin salah masalahnya, Ya. supaya itu bisa jadi patokan kita Betul. gitu loh. Ya, kalau misalnya dari lu sendiri gimana bro? Kayak how do you see it? Gue suka banget yang tadi Kodenis bilang ya kan, hati. Rakyat yang cinta pemimpin dan pemimpin yang cinta rakyat. Kalau gue suka mikirnya gini, ada 3 hal, heart, head, and hand. Oke. Hati, kepala, dan tangan. Hati itu ngomongin tentang karakter, ya kan, karakter dia, integritas. Hati ngomongin tentang iman. Menurut gue pemimpin yang baik adalah pemimpin yang beriman, apapun imannya. Karena kecuali dia jemaat gereja sesat gitu ya, atau dia cult mana, selain itu seharusnya semua agama mengajarkan yang baik. Ya. Orang yang beriman, gue selalu melihat hampir selalu karakternya lebih baik, selalu hatinya lebih baik. Dan yang ketiga tentunya yang menunjukkan cinta kasih yang memang dari hati ya, kepada yang tadi Kodenis bilang, mencintai rakyat. Gitu. Menjadi pelayan rakyat. Menjadi pelayan rakyat. Pasti semua orang punya agenda pribadi. Pertanyaannya mana yang lebih besar, gitu kan? Gitu kan? Dan itu hati. Kalau kepala itu ngomongin tentang kemampuan, ya mulai dari intelligence, ya kan, kepintaran dia, visi, misi, dan mungkin yang terlihat di debat ini tuh yaitu adu kepala nih, adu kemampuan untuk siapa yang dengan topik yang begitu banyak, siapa yang paling pintar dan lain-lain. Dan tentunya kita harus cari orang yang punya visi misi jelas, strategi yang jelas dan lain-lain, itu ke intelligence, right? Dan tangan, hand, menurut gua adalah skill, experience dia, jam terbangnya, backgroundnya itu apa, apakah dari instansi mana, backgroundnya militer kah, backgroundnya sipil kah, skill leadership-nya tentunya diperlukan, skill leadership gitu kan. Jadi hati, heart, kepala, head, dan tangan, hand ini bagi gue adalah cara berpikir untuk mencari pemimpin yang baik konteks manapun. Nah sekarang tegar konteksnya. Ya. Kalau konteksnya pemerintahan menurut gue bukan cuma presiden, tapi kita harus PR dikit ngelihat yang di belakangnya gitu kan, partainya, dan karena ini lebih besar, makanya kadang-kadang Dan kita semua punya sebagai kepentingan semua punya kepentingan, jadi masukin itu semua. Tapi setidaknya kalau kita mulai yang tadi itu mulai ngelihat dari orangnya dulu, dari 3 itu baru deh PR lihat ini partai mana, kepentingan mana. Tentunya nggak mudah ya, tapi balik lagi, menurut gue suka banget yang tadi Kodenis bilang bahwa kerja juga ibadah. Nah kita juga sama, di Kristen kita selalu bilang kadang-kadang masalah kita adalah kita ngelihat yang kita lakukan di hari Minggu di gereja 2 jam itu pelayanan rohani tuh. Senin sampai Jumat mah itu duniawi lah nanti. Tapi yang kayak Kodenis bilang, Senin sampai Jumat tuh ibadah. Justru pelayanannya di situ. Penyembahan kita, kalau kita kan Kristen sering bilang, oh menyembah Tuhan. Penyembahan kita tuh bukan nyanyi di gereja haleluya, haleluya. Ini nggak ngerubah manapun, ini Tuhan ngerubah hati lu. Tapi tetangga disakiti. Korupsi tetap gitu kan. Lebih penting yang kita lakukan Senin sampai Jumat dibanding yang kita lakukan 2 jam di rumah ibadah kita. Itulah ibadah sejati. Makanya PR kita harus lakuin nih, cari tahu. Kalau misalnya di Alkitab, 7 itu angka kelengkapan, sebuah kelengkapan. 8, it's a new beginning. Nah, jadi kenapa 8 ini new beginning? Kenapa gue ngomong ini? Karena siapapun presiden yang akan dipilih, itu adalah presiden yang Ke-8. new beginning, ke-8. Pak Jokowi adalah presiden yang ke-7. Jadi, gue nggak tahu apakah ini secara spiritual relate dengan Muslim. Tapi gue percaya siapapun yang akan jadi presidennya itu kayak menjadi sebuah permulaan era baru sih.
Again, I don't know ya. This is something, dan gue sendiri juga nggak bisa nebak gitu. Siapa nih di antara tiga yang akan menjadi era baru atau apapun gitu. Karena semuanya kelihatannya they're very new. It has new. Nggak tau. Kalau misalnya angka 7 sama 8 gitu, kalau misalnya di Quran sendiri ada meaningnya nggak? Kalau di Islam justru dilarang kayak untuk percaya kayak yang kayak mitos, kayak yang kayak ramalan. Karena benar-benar harus ya beriman, ya itulah iman tauhid ya. Justru tadi kerasa banget waktu nyambungnya atau Pak Brian cerita tentang apa tadi? Hand ya. Dan kalau di dalam Islam itu iman itu diyakini di hati, diucapkan di lisan dan muncul dalam perbuatan, gitu kan. Nah, tapi kalau tadi berkaitan dengan kayak 7, 8 dalam sudut pandang agama itu menandakan suatu apa, itu kalau di dalam Islam itu kayak dilarang justru. Kayak kalau mau nikah di bulan ini bulan keberuntungan enggak. Jadi justru itu malah kayak sesuatu yang dulu ada kepercayaan kalau nikah di bulan Syawal itu bakal jadi kesialan. Nabi malah sengaja nikah di bulan itu. Jadi kayak supaya untuk mencegah, karena ya jangan percaya mitos-mitos. Kita kudu maju loh bro. Maksudnya kayak di Indonesia sendiri kayak pernah izin punten maaf misalkan ada anak kecil kesambar petir sambil megang batunya dipercaya jadi bisa buat nyembuhin orang. Akhirnya orang datang bawa air dicelupin batunya dia. Ya dulu mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh ya. Namanya dulu batu ponari katanya. Ya kalau udah dicelupin ke situ airnya namanya jadi ponari sweat katanya. Ya ini membantu gue maraton nanti. Oke. Tapi jadi ya enggak, di dalam Islam kembaliin semuanya kepada Allah. Tapi kalau misalkan ada yang tuh kan bener, udah dibilang jangan nomor ini, udah dibilang jangan bulan ini, akhirnya sial beneran kan? Nggak, bagi kita yang penting tuh jadi amal loh, jadi ridha Allah loh. Misalkan beneran, aduh kejatuhan cicak kalau keluar dari rumah, terus akhirnya aku jadi sial, aku beneran jatuh dari motor. Jatuh dari motornya bisa jadi penggugur dari segala dosa dan kesalahannya, jadi lebih terjamin surganya istilahnya insya Allah, atau makin tinggi derajatnya. Jadi jangan kayak kalau nyambung sama yang tadi, yuk kita agar supaya konflik Cina Selatan. Kenapa? Karena kalau ternyata jadi konflik, kita kena dampak. Kita ngedamain orang, kan kita berbuat baik bukan supaya orangnya baik ke kita, supaya Allah suka. Ya udah. Jadi kalau misalkan kita baru berbuat sesuatu untuk supaya agar kita nggak kejahatin sama dia atau apa, kita mulai belajar berbuat baik. Ini ada kisah luar biasa kayak gini ya, izin ya. Ada bapak lagi, yang pernah cerita juga, bapak lagi bakar sampah, ngelihat ulernya dikira mati kan, mati. Daripada nakutin orang, mendingan saya bakar aja daripada nakutin orang. Diambil dong ulernya, pas diambil ulernya hidup kok, kegigit. Karena kegigit refleks jatuh ke dalam api. Dia ambil besi panjang untuk nyelamatin ular itu keluar dari api. Padahal dia udah digigit. Digigit. Yang lain nanya kan, Pak bapak habis digigit ular itu Pak kenapa diselamatin? Ular ngigit, nggak bisa milih. Mau tampan, mau ganteng, mau cantik, ngancem ular ngigit. Nggak ada ular mau gigit. Kelihatannya mukanya nyebelin, banyak utang, saya patok nggak ada. Ya. Nah aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Masa aku baru berbuat baik ke orang yang baik? Masa orang jahat aku balas jahat? Maka kalau kita disenggol balas senggol, difitnah balas fitnah, dijahatin balas jahatin, atau apa gunanya sekolah tinggi-tinggi kalau kita cuma bisa niru keburukan orang lain? Udah tahu fitnah buruk, terus kita balas dengan fitnah, ngapain? Belain apa? Aku bisa milih pengen berbuat baik. Tapi kamu nggak rugi, kamu udah dijahatin dia, tapi kamu malah berbuat baik kan? Bukan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, Allah suka aja. Apa sih artinya satu dunia cinta, tapi Allah benci, tetap rugi. Satu dunia sayang, tapi Allah nggak suka, bisa tetap celaka. Ya, itu kelakuannya nyebelin. Nah, kan kita meninggal kan ditanya kelakuan orang. Ya, itu yang sekarang ini kita lagi nyari sih. Itu kita ngomongin hati ya, ngejaga hati gitu supaya kalau misalnya ada orang, ya balik lagi ke kalau misalnya ajaran Yesus, lu digampar di pipi kanan ya lu kasih pipi kiri gitu. Lu dirampas bajunya ya lu kasih jaket gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya emang orang berbuat baik sama orang baik, ya emang itu udah biasa ngebales. Tapi kalau misalnya orang ngebales kebaikan ke orang yang jahat sama lu, nah itu sesuatu yang luar biasa dan itu justru menandakan kalau misalnya lu adalah pengikut Tuhan gitu, yang penuh cinta gitu. Jadi, nah dalam konteks ini gue ngeliat balas-balasannya lumayan, balas-balasannya ya. Yang komen juga nggak kalah seru nih. Maksudnya, ayo dong, maksudnya jangan balas-balasan seperti itu juga gitu. Bray, kalau misalnya lu gimana bro?
Gue dari tadi highlight gue satu tuh nggak. Tadi yang lu bilang, yang gue sadar bahwa Nabi itu keren ya. Dia rebel. Ya. Kayak Tuhan Yesus loh. Ya. Ada sifat-sifat rebelnya yang mana Tuhan Yesus tuh ceritanya kan datang di satu era di mana mereka itu meninggikan agama dan merendahkan manusia. Ya. Dan dia tidak takut melawan status quo atau ekspektasi orang demi manusia gitu kan. Itu yang gue selalu panuti dari sosok Tuhan Yesus, bagaimana dia mencintai orang lebih dari segalanya, lebih dari sistem. Anyway, gue cuma mau bilang ternyata Nabi keren, gue makin mulai mengenal sifat Nabi cool. Balik lagi ke spiritualnya ya, balik lagi, gue pengen kembaliin lagi karena kita emang bukan pakar. pengamat politisi gitu kan, tapi kita pengen balikin lagi ke spiritualnya gitu. Orang Indonesia itu mungkin beda sama orang Amerika. Jadi kayak I think orang Amerika itu punya kultur sendiri, punya kepercayaan sendiri dan lain-lain gitu. Orang Indonesia juga mempunyai kultur sendiri dan mempunyai kepercayaan sendiri. Nah, kira-kira sebenarnya pemimpin yang Tuhan sudah mempersiapkan 3 pemimpin ini. Gitu, jadi ini benar-benar gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan, exactly. Tuhan emang sudah mempersiapkan 3 pemimpin ini untuk 5 tahun mendatang atau bahkan 10 tahun mendatang. Kita nggak pernah tahu, kayak misalnya, pas 2019 kita milih Pak Jokowi, ternyata pandemi. Ada sebuah season yang ternyata lebih besar lah. Pandemi gitu, dan untungnya Pak Jokowi bergerak dengan bagus dan dipuji sama banyak negara gitu kan, bahwa Indonesia itu responnya positif gitu ya, bagus gitu untuk masalah pandemi. Nah, kita nggak pernah tahu Tuhan punya rencana apa untuk 5 tahun ke depan. Betul. Untuk Indonesia, right? Jadi sekarang Tuhan itu udah mempersiapkan si 3 pemimpin ini gitu. Tapi kalau misalnya dari kacamata Ko Dennis atau Brian, kira-kira Indonesia butuh pemimpin seperti apa for the next 5 years? Masya Allah. Gimana, Bro? Agak-agak susah untuk kita balik lagi, soalnya itu jawaban sangat dan bukan forecast juga gitu. Tapi maksudnya kita bukan fortune telling juga gitu, kita nggak meramal. Tapi gue ini nggak tahu ini menjawab atau enggak. Tapi tadi gue suka yang lu bilang bahwa Tuhan bisa melihat lebih besar, Tuhan bisa melihat ke depan, dan 3 ini juga tidak kebetulan para bapak-bapak kita yang hebat. Dan bagus banget untuk kita ngambil momen zoom out dikit. Tadi kan kita udah termasuk gue nih terserap banget ke dalam debat itu dan panasnya, dan pertama debat ini akan menunjukkan siapa yang jago debat. Iya kan? Dan kita tentunya bisa melihat karakter mereka sedikit, tengah hati mereka, otak mereka, tangan mereka sedikit di situ. Tapi yang benar-benar terlihat dari aktivitas debat ini adalah yang paling jago debat, bukan yang paling jago memimpin sebagai presiden. So good. Itu nomor 1. Kedua, kalau kita tarik dikit, gue suka banget yang Ko Dennis bilang, guys, teman-teman yang lagi komen, ya kan, mungkin mereka lagi ada di sana, mereka lagi panas-panasan, mereka mungkin orang-orang yang punya kepentingan dan banyak hal-hal yang kita kan bukan mereka, kita adalah rakyat yang akan dipimpin. Jadi sebaiknya kita punya kepercayaan dan pemilihan kepada satu sosok pasangan dan partai. Orang-orang belakangnya boleh, tapi pada akhirnya jangan terlalu fanatik kepada apa yang kita pilih, dan kita harus bisa step back, mundur, melihat garis besarnya. Pertama balik ke iman kita, bahwa kita tahu yang tadi lu bilang gitu, Tuhan yang paling tahu, ya kan, makanya doa itu penting. Kedua, ini yang gue percaya, buat gue percaya Tuhan Yesus ya, tapi buat Ko Dennis dan buat teman-teman dengan agama imannya, percaya satu hal, siapapun presidennya, Tuhannya tetap Tuhan. Jadi jangan panik kalau pilihan kita tidak terpilih. Karena ada Tuhan yang tetap berkuasa. Mungkin agak-agak beda dengan yang kita bayangkan. Tapi kan balik lagi, kita nggak tahu tahun depan akan terjadi gimana. Dan Tuhan justru memilihkan pilihan yang terbaik untuk Indonesia pada musim tersebut. Kadang-kadang susahnya sebagai manusia itu adalah kita melakukan yang, ya pada akhirnya ada Tuhan sih, tapi makanya orang kan biasa bilang gini, do your best, lakukan yang terbaik, and God will do the rest. Tuhan akan melakukan sisanya. Kalau gue suka berpikir sebaliknya, God will do the best. Kalau gue percaya God did the best, Tuhan sudah lakukan yang terbaik, baru kita do the rest. Jadi ini tidak, suara kita menentukan, tapi suara kita tidak cukup dahsyat dan luar biasa untuk menggagalkan rencana Tuhan. Suara kita, Tuhan punya rencana, terus karena kita memilih salah,
waduh salah gitu. Enggak, tenang aja. Balik ke iman kita, lakukan yang the rest, yang kita bisa aja. Pelajari situasinya, pasangannya dan lain-lain, dan berdoa, pilih. Akhirnya percaya Tuhan bakal. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi gue suka banget ketika Brian bilang kita sekarang ini melihat siapa yang jago debat, bukan yang jago memimpin negara ini gitu. Tapi yet at the same time, apa yang kita rasakan, you know, what do we taste gitu ya? Apa yang kita cicipi dari debat barusan? You know, rasanya seperti apa gitu kalau misalnya dari kalian sendiri? Takutnya ini tuh jadi pembenaran. Tadi kan saya sempat nyebut di awal kok, ada pendapat di luar sana, kita lagi bingung, bukan bingung milih yang terbaik nih, tapi milih yang dosanya paling sedikit katanya. Dan ketika akhirnya di obrolan mereka seperti ini yang seharusnya sibuk membawakan solusi dan sama-sama jadi kebaikan, takutnya ada yang memandang malah kok malah pada sibuk nyerang keburukan satu sama lain sih. Sehingga itu kan ya emang ya kalau kita udah bingung pengen nampilin apa kan kita sibuk mempertontonkannya. Kayak ibarat misalkan, kenapa kamu korupsi 1 miliar? Ya kan ada yang 10 miliar, kan bukan itu loh jawaban yang kita inginkan. Sedangkan kita bicara tadi kita pengen bingung milih yang mana, di Islam ada pemimpin besar namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah nasehatin gini, kita kalau pengen ngelihat orang itu baik atau enggak, rekomendasiin orang ini baik loh, minimal kudu 3 hal dulu yang udah dilakuin sama orang itu. 1, kita pernah perjalanan jauh sama orang itu. Karena perjalanan jauh itu nunjukin sifat asli katanya. Ya. Jadi orang tahu kan kalau pernah perlu kesabaran, akhirnya nunjukin sifat asli lah. Yang kedua, kita pernah muamalah bisnis bareng sama dia. Ya. Yang ketiga, kita pernah ngasih dia amanah, terus gimana dia dalam megang amanah. Ya. Amanah tuh gimana? Amanah dikasih tugas. Amanah. Aku kasih kamu amanah, tolong ya jagain toko ini. Ternyata loh kok pulang-pulang tokonya udah dikasih kepercayaan misalkan. Itu nasihat dari Umar. Setelah udah pernah ngelakuin 3 hal itu, baru beliau bilang, kamu boleh rekomendasiin orang ini beneran baik atau enggak. Kita kan kadang sekarang, baik loh kata siapa, apalagi kata orang yang udah dibayar untuk ngebagusin dia, kan ini repot. Ya. Tapi alhamdulillah, benar kata Ko Brian tadi, kalau kita udah lihatnya pakai kacamata tadi spiritual, iman, ya bagi orang beriman tuh masalahnya nggak ada yang baik, karena standar baiknya udah berubah. Bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. So good. Jadi akhirnya kita mau lihatlah orang-orang yang kita panut gitu ya, nabi-nabi kita, orang-orang soleh terdahulu, pahala banyak, dosa terampuni, atau bahkan tidak ada dosanya, ujian banyak banget, tapi masih separah itu diujinya. Karena mereka bukan nyari yang aku suka, yang Allah suka, tapi yang Allah suka. That's so good. Ini mungkin sesuatu yang kalian tunggu-tunggu juga gitu ya. Biasanya justru the wrap up, kesimpulannya in a nutshell setelah kita ngikutin nobar debat capres gitu sama Ko Dennis Lim dan juga sama Ko Brian Siawarta itu sama Ko Daniel. Waduh gila. Trio perdamaian bro. Kalau trio ini Cindo perdamaian. Cindo ini adem. Oke, ngomongin soal debat kayak tadi kita lihat, emang in a way ketika dia pengen menunjukkan dirinya bahwa dia yang paling layak untuk menjadi seorang pemimpin karena banyak banget keborokan-keborokan yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lain, calon pemimpin yang lain. Itu mungkin debat cara dunia, ya kan? Maksudnya itu emang normal dilakukan. Mungkin di mana-mana di dunia ini juga cara kita berdebat ya kayak gitu. Kita cari kelemahan dari lawan dan habis itu kita kasih spotlight-in gitu. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata kalian, debat yang sehat dan karena ini kita ngomongin, gua layak untuk kalian pilih sebagai pemimpin berikutnya. Debat yang sehat itu seperti apa emangnya? Kalau misalnya bukan dengan cara seperti itu. Nah, duluan gue ya. Oke. Tentunya kita nggak bisa jadi orang yang terlalu idealistik juga, karena yang namanya event berdebat itu ada elemen kita harus bisa mengkomentari dan melihat kesalahan
orang lain gitu kan. Jadi tentunya contohnya kayak awal tadi kan presiden masing-masing capres itu ngasih visi misinya, ngasih statementnya, ngasih jawabannya, terus ada seseorang yang ditujukan untuk merespon. Nah dalam merespon itu tentunya memang partnya adalah untuk mencari kelemahan dan dengan harapan dia agak blunder di situ, for sure. Tapi menurut gue porsinya aja. Ya. Dan cara bawanya, maksudnya I think tadi ada beberapa momen di mana it becomes so personal, sampai-sampai kayaknya negara udah lupa deh. Pokoknya gue pengen bikin lu kesel, gue pengen ngejelekin lu gitu kan. Jadi momen-momen itu, again itu manusiawi, ada gitu kan. Tapi ya di dalam hidup ini kita ngebalance, cara pandang kita dengan apa yang kita percaya, idealisme dan apa yang terjadi. Contoh menurut gue, tetap nomor satu porsinya harus mengedepankan visi misi, apa yang kita mau lakukan. Jadi hal-hal positif ya. Dan hanya dalam ranah nanti yang kita suruh merespon, kita merespon, itu pun bukan pertanyaan yang fokus untuk kepada personalnya, tapi kepada gagasannya, kepada kalau idenya itu nggak lengkap ya ditanya, kok tadi kayaknya nggak lengkap, dipertanyakan gitu kan. So itu sehat, bisa sehat. Bangun negaranya kok kayak gitu. Konflik. Konflik itu sehat. Jadi kita nggak mungkin kita cuma baik-baik aja ini debat, tapi kita jangan ada yang nyenggol. Nggak. Kita tetap berkonflik, tetap ada interaksi, tetap ada, kalau kita bilang ideal kita besi menajamkan besi gitu kan. Tapi dengan sehat. Sehatnya salah satunya itu, jangan sampai ke bawah hati. Tadi kayaknya banyak tuh hati kita lihat yang tersenggol, yang marah, yang ini gitu. Kalau gue sih itu sih. Kok Dennis, gimana bro? Karena emang waktu ini izin deh, gue kalau kebanyakan nyapin sesuatu kadang kok pakai sejarah kisah zaman dulu, karena memang sepertiga isi kitab suci aja memang banyak sejarah ya. Sepertiga Al-Quran sendiri juga memang sejarah. Kenapa sejarah? Karena sejarah beda dengan dongeng. Dongeng tuh nyeritain kancil mencuri ketimun gitu ya. Walaupun tetap ada faedah atau hikmah yang bisa diambil, tapi ya memang kalau sejarah tuh sudah dilakukan. Dan sejarah kan repeat itself kan. History itu repeat itself. Dan memang jujur dalam Islam itu walaupun debat memang fitrahnya seperti itu, memang naturalnya seperti itu, tapi dulu memang dalam Islam milih pemimpin tuh nggak kayak gini sih. Iya. Nggak seperti itu. Tapi pengen jelasin dulu. Pertama, kalau emang akhirnya sudah berdiskusi seperti tadi, satu tujuan kita nyari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau sudah tujuannya kebenaran, insya Allah kan itu emang yang dicari. Tapi apa ciri orang nyarinya pembenaran? Ya tadi, memang disesalkan, nyerang individu biasanya. Kayak misalkan pemimpin yang tegas, kalau memang dia pengen tegas, yang dihukum ketika ada yang salah, perbuatanmu loh, aku nggak benci individumu. Iya nggak sih? Keren. Iya kan? Iya, betul. Tapi kalau misalnya sudah, oh enggak, emang dia mah orangnya begitu, nah ini kan udah, itu sudah sesuatu yang personal. Sedangkan kayak misalnya lu pernah gagal dalam melakukan itu, tapi kalau ini lu orang gagal. Jadi itu udah jadi individunya gitu. Sedangkan anggaplah orang yang lain beneran punya salah, tapi toh ya balas dendam terbaik kan memang menjadikan diri kita lebih baik. Sedangkan kalaupun iya orang lain juga punya salah, tapi kita juga bukan seorang pengadil. Kita meninggal nggak ditanya dosa orang lain gitu loh. Jadi ya manfaatnya akan mudah-mudahan dari sudut pandang spiritualnya yang kita lagi bahas ini, yuk sibuk sama-sama jadi manfaat, jadi kebaikan. Dan tadi emang kalau misalnya bicara dalam Islam itu ya dulu disebutnya syuro, musyawarah lah dalam kalau diterjemahin, yang memang orang-orang ini sudah dipandang memang berilmu, adil, orang tahu track recordnya, dicintai juga oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tenang, sehingga karena memang siapapun yang kepilih dari obrolan mereka ya pasti baik. Dan kenapa standar pasti baiknya mana? Dari yang maha baik soalnya. Jadi dicari yang paling berkesesuaian dengan yang tahu mana yang terbaik bagi kita, karena itu datang dari pencipta kitanya. Bahkan izin ya, kalau dalam Islam dulu mengajukan diri, meminta diri untuk jadi pemimpin, justru dia nggak akan dipimpin kalau dalam Islam. Dulu, ya. Jadi rebutan enggak lah gitu, rebutan nggak mau. Sedangkan akhirnya ya udah kita lihat gimana sih orang-orang contoh yang dipimpin. Salah satunya contoh Umar gitu ya. Dalam memimpin dia pernah bilang kayak gini, pidato pertamanya ya, dia bilang, aku akan mengurus harta negara sebagaimana aku mengurus harta anak yatim. Karena memang ada aturannya gitu loh, nggak bisa. Memang anak yatim itu kalau misalkan kecil,
dia dititipin sama orang, beliau itu nggak bisa untuk langsung diambil semua hartanya, dia kan anak kecil nggak akan bisa megang, harus di-manage ya dengan baik. Dan beliau punya ungkapan yang menarik. Kalau aku berkecukupan, maka aku tidak akan mengambil. Ya, tidak akan mengambil. Ketika tidak akan mengambil, karena sudah cukup, maka udah itu selesai. Tapi kalau ternyata kurang, dalam artian benar-benar tidak cukup, dan juga padahal negara sudah makmur, misalkan dia bilang, aku hanya akan mengambil dengan cara yang baik. Bahkan beliau mendefinisikan yang baik itu seperti apa. Satu, yang penting cukup untuk ya tempat tinggal, makan, beliau dan keluarga. Lalu untuk pakaian, di pakaian pun dijelaskan, satu untuk musim dingin, satu untuk musim panas. Dan satu kendaraan untuk mengantarkan aku untuk pergi ibadah haji ke Baitullah. Sedetil itu. Gitu. Yang kita takutkan dari yang sistem seperti ini, negara memimpin dan dengan kekuasaan itu bisa mendapatkan segala macam harta dan yang lain. Ini loh, kan dulu juga Nabi juga pernah ngingetin, aku tuh nggak takut kalian miskin dan fakir loh. Tapi aku takutkan justru kalau dunia dibukakan selebar-lebarnya di hadapan kalian, dan kalian akan hancur sebagaimana orang terdahulu pernah memperebutkan itu dan akhirnya hancur karena memperebutkan itu. Itu satu. Dan tadi pengen digarisbawahin tuh bahasan nih, hutang udah diiniin banget. Hutang itu loh. Hutang dalam Islam itu nggak kebaca ya, tulisan gue jelek banget. Tadi kayak ternyata kalau tulisan jelek bisa jadi dokter atau jadi ustadz bro. Nah, tulisan gue sama jeleknya sama lu. Ini tolong dibawa ke apotek lu dikasih obat. Karena sekarang kita selalu ngetik. Gue makin lemah, makin jelek tulisan gue. Kembali lagi ngomongin hutang. Oke ya, baik ya, izin sedikit utang ya. Balik lagi di dalam Islam sebetulnya hutang itu riba. Boleh. Sebetulnya hutang itu boleh. Oke. Tapi yang tidak boleh kalau tadi nggak dibayar. Itu satu. Dan kalau riba itu penambahan nilai, kayak misalnya ya lintah darat lah. Dibungain. Iya. Jadi ternyata di dalam Islam itu tidak boleh, makanya ada bank syariah. Ada bank yang masih pakai ininya sistemnya bunga. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah ada yang istilahnya melanggar aturan, nanti yang hilang bukan nominalnya, dia bisa jadi tetap kaya, tapi yang hilang berkahnya. Berkah itu membuat yang banyak nggak pernah cukup, makanya lihat, maling di negeri kita udah pada kaya, tapi masih nyuri terus loh. Karena yang hilang berkahnya, bukan nominalnya. Ya. Sedangkan akan selalu kita temukan orang yang lebih sedikit uangnya dari kita, tapi kok lebih bahagia. Oke? Nah, kalau bicaranya hutang, dengan sistem yang ada sekarang, punten, itu membuat bisa ada sistem hutang berapa lama? 30 tahun. Yang bayar kan bukan saya ini, kan saya cuma 5 tahun. Wow. Sehingga akhirnya ketika hutang itu akhirnya jadi kita lepas dari tanggung jawab, nah itu kan jadi nggak salah. Kadang nggak perlu hutang. Dengan utang ini kita bisa bangun ini, bangun itu, bangun ini. Nah itu kan dianggapnya jadi prestasi saya. Waktu di zamannya ini akhirnya kita udah nggak bangun ini loh. Tapi ketika akhirnya waktunya bayar, kan udah bukan dia lagi yang berkuasa. Dan itu katanya kan bukan atas nama aku, atas nama negara. Masa harus saya yang bayar? Jadi akhirnya diwarisin hutang gitu untuk jadi, pemain berikutnya. Oke, tolonglah utang. Tadi saya ingin, jangan pakai solusi itu deh, jangan pakai solusi itu, dan jangan dianggap jadi sesuatu yang jadi normal, jangan dinormalisasikan punya hutang. That's so good. Gue suka banget gitu ya. Ini ada sebuah mungkin kayak hukum Islam gitu, syariat. Tadi kan kita udah sering ngomongin juga. Di mana sebenarnya itu untuk menyejahterakan negaranya. Jadi dari 3 pemimpin ini tiga-tiganya beragama Islam. Gue penasaran karena kalau misalnya di beberapa waktu sebelumnya ketika kita ngomongin soal politik identitas dan lain-lain, itu ada yang bilang kalau misalnya nanti presiden ini atau kepala negaranya ini dia akan merubah negara kita menjadi negara Islam. You know what I mean? Pernah dengar dong pasti kan? Pernah. Kayak gitu. Tugas, bahkan kalau gue nggak tahu ya, kalau misalnya ada juga yang bilang, wah kalau misalnya dia jadi presiden nih, yang ada satu Indonesia bakal dikristenisasi. You know what I mean? Kita ngomongin itu juga.
Jadi maksudnya apakah emang tugas seorang pemimpin itu harus mengislamisasi atau mengkristenisasi sebuah negara gitu? Apa sebenarnya tugas seorang pemimpin yang seorang pemimpin muslimah baik? Kalau muslimah jadi perempuan. Sorry, muslim baik ya. Sorry, thank you. Seorang pemimpin yang muslim baik, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin negara? Kayak gitu. Izin jawab dulu ya. Ya, gas bro. Insya Allah. Jadi bicara tentang kepemimpinan, iya itu diatur dalam Islam karena tadi lengkap, sempurna, dan ketika di dalam negara Islam itu dulu pilihannya kalau ada masyarakat, dan ada masyarakat non muslim di zaman nabinya masih ada di situ ya, ada nah, yang Nasrani di situ ada ya. Pilihannya 3. Satu, pertama disampaikan ini Islam. Disampaikan maksudnya apa? Disampaikan ini Islam. Oh, oke. Ini yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Oke, maksudnya Dan ini dari yang dia utarakan. dakwah lah. Oke, Jadi dakwah. dakwah. Memperjelas itu. Dakwah. Dan namanya dakwah, kita nggak diminta ngubah orang. Betul. 2, kalau memilih tetap tidak mau, oh gitu Islam, saya tetap nggak mau, saya pengen di agama saya, silahkan. Oke. Walaupun ada yang namanya jizyah. Jizyah itu mungkin kalau sekarang suka ada yang nerjemahinnya sebagai pajak tapi kurang tepat. Tapi jadi kayak istilahnya dia membayar sesuatu yang sesuatunya itu untuk sama ya, namanya kayak pajak yang ngebangun negeri, dan dengan dia bayar jizyah maka dia menjadi yang dilindungi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu ibadahnya dan segala macam. Oke. Ya, itu ada. 3, kalau dia malah ingin nggak bisa, berarti Islam harus diiniin, dipersilahkan untuk ngelawan balik. Ya, makanya itu baru akhirnya memang terjadi. Dan izin ya, di dalam Islam itu kami nggak kenal yang namanya penjajahan. Kalaupun akhirnya ada Islam melebar waktu itu, bukan dengan penjajahan, tapi disebutnya membuka. Dalam bahasa Arabnya inna fatahna laka fathan mubina. Bentuk jamaknya adalah futuhat. Apa bedanya futuhat dengan penjajahan? Penjajahan, Indonesia dijajah Belanda. Kita bisa nggak ngomong Belanda? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan kita habis-habisnya dijajah, diambil semuanya. Bahasa Arab adanya ya di Arab dulu. Ya. Tapi kita tahu Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair itu di Afrika. Tapi mereka juga bisa dominan bahasa Arab. Bahkan ini kalau misalnya kita gambar peta ya, ini Arab nyebrang ke terusan Suez nih, Afrika Utara ya. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, baru nyebrang nanti ke sini ke Eropa. Ya. Di Eropa itu akhirnya waktu itu masuk di Andalus jadi Islam selama 7 abad. Di Andalus ya orang Spanyol, orang Spanyol. Tapi di situ ada, kalau kita belajar dalam pesantren di Islam di Indonesia, ada kitab bahasa Arab namanya Alfiyah Ibnu Malik. Kalau tingkatan paling awalnya biasa Jurumiyah, naik lagi Al-Mutamimah, baru Alfiyah Ibnu Malik. Yang bikin Ibnu Malik itu orang Spanyol. Wow. Tapi lu ke pedalaman Madura, itu santri-santri hafal kitabnya, bentuknya setebal ini, 1000 bait bahasa Arab, yang bikin orang Spanyol. Crazy. Kalau itu penjajahan, kok mereka makin maju? Enggak, kami membuka, kami menyampaikan, dan akhirnya itu membesar. Jadi ketika akhirnya bicara tentang akhirnya perluasan kepemimpinan dan yang lain-lain, di dalam Islam enggak ada penjajahan, dan adanya membuka jadi negeri yang baru, akhirnya menerima jadi Islam. Kalaupun ada yang nggak mau ya banyak akhirnya orang di Madinahnya sendiri masih ada orang Nasraninya di zaman masih hidup loh nabinya. Ya sampai sekarang pun di kalau kami nyebutnya di Palestina ya, di situ gereja ada gereja, ya kan, dan itu pernah rukun damai. So tapi again ya, maksudnya apakah seorang pemimpin tugasnya membuat negara tersebut menjadi syariah atau tetap berpegang sama Pancasila? Begini, syariah itu jadi jalan hidup, pegangan. Yang dimana kalau ada sesuatu aturan di, entah itu disebutnya Pancasila kalau di Indonesia, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Ketemu budaya, ketemu tradisi tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Misalkan kayak misalkan di Indonesia sendiri ada, saya tidak sebut tempat ya, kalau ada orang meninggal, keluarganya kumpul, terus mereka memakan jenazah si
keluarganya. What the? Bener, Oke. di Indonesia masih ada. Coba sebut tempat. Inisialnya aja. Karena begini, karena Oke. mereka tidak tahu gimana cara ngurus jenazah. Oke. Agama apapun belum masuk ke situ. I see. Jadi Wah, menurut pedalaman mereka banget kalau ya. aku makan dia bersatu loh dengan kita, tapi kan Oke, keluar lagi ya. sebetulnya makan. Animisme gitu ya. Iya, akhirnya gitu. Nah, ketika akhirnya tidak bertentangan, kayak misalnya tadi Islam ternyata masuk ke sana. Oh ini tradisi kami loh, kamu udah puluhan tahun loh makan seperti ini, jenazah. itu baru nggak boleh. Iya, iya. Tapi selagi misalkan ternyata tidak boleh di Indonesia misalkan ternyata ada aturan yang itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak apa-apa, silakan. Nah syariat itu bukan untuk di dalamnya ada cara untuk ngatur negara, tapi karena dia lebih besar jalan hidup, ya selagi tidak bertentangan tidak masalah. Jadi tidak diwajibkan harus mengubah jadi negeri Islam, dan tadi syariat juga mengatur bagaimana kalau di dalam kepemimpinannya ada yang non Muslim itu ada aturannya, gitu loh. So, Gue punya pertanyaan. belum, gue Iman pengen dan nanya. agama ya. Oke. Nyambung sini juga gini. Sebagai orang Kristen, ini nyambung nanti kita nyambung sana. Sebagai orang Kristen kan kita selalu dibilang, oke, cari pemimpin, berdoa untuk pemimpin yang takut akan Tuhan. Tentunya dalam konteks ini Tuhan Yesus gitu kan. Tapi kadang-kadang orang takut akan Tuhan tuh berarti yang ya agama Kristen berdoa tiap hari, pelayanan hari Minggu. Kita di negara yang gua benar-benar bersyukur dan keren banget. Ini adalah negara Muslim terbesar di dunia, tapi juga kita negara demokrasi, iya kan? Tapi kita harus sadar bahwa kita selalu tiap kali di gereja bilang cari pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya kalau ngomongin quote and quote dengan kacamata yang sangat-sangat kekristenan, ini nggak ada yang Kristen nih pemimpin. Right. Kan kita tetap harus memilih salah satu, gitu Right. kan? Yang gua pertama buat gua pada akhirnya untuk menjawab pertanyaan Daniel, tentunya kalau kita sebagai pemimpin dalam konteks apapun, tujuan kita bukan untuk mengkristenisasi. Kenapa? Nomor satu, gua percaya, ini gua pribadi, bahwa Tuhan nggak meminta kita untuk mengkristenisasi orang. Tuhan meminta gua untuk mengenalkan orang kepada Tuhan Yesus dengan cinta. Balik lagi yang kayak tadi Kondis bilang, gue suka banget konsep Islam, membukakan, ibarat kata kita memberikan informasi dengan harapan matanya akan terbuka dan dia akan memilih kebenaran. Kita melakukannya dengan cinta, karena cinta adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang dari semua agama, semua mengerti bahasa cinta. Tapi kalau orang itu nggak mau memilih, ya nggak apa-apa, setiap orang ada perjalanannya, gitu kan. Pertanyaan gue, yang gue penasaran, kalau di kekristenan itu terbagi, ada orang-orang, mungkin sebagian kecil, kan sistem kepemerintahan kita di Indonesia demokrasi. Ya. Tapi di Kristen ada yang namanya teokrasi. Gue nggak tahu kalau bahasa Muslimnya ya. Teokrasi itu apa? Teokrasi, teo itu Tuhan. Oke. Makanya kita belajar teologi kalau Oke. menyelami kekristenan. Teo itu Tuhan. Oke. Teokrasi adalah sistem kepemerintahan yang pemimpinnya Tuhan. Bukan demokrasi kan. Demografi nih, masyarakat. Presidennya adalah Tuhan. Presidennya Ini adalah gitu. Tuhan. Mungkin dengan memilih nabi gitu kan, kalau kita ceritanya kayak Tuhan ya ada Raja Daud gitu kan. Teokrasi itu. Satu orang berdiri, Tuhan berkata sama gue, kita ke kanan. Semua harus ke kanan. Oke. Perjanjian lama, teokrasi kan. Sampai hari ini ada orang-orang yang percaya bahwa itu adalah sistem kepemimpinan yang paling baik. Di negara-negara lain ada mungkin yang persentase Kristennya lebih besar mencoba membawa gitu kan. Negara Amerika pun banyak konstitusinya hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab Ya. gitu kan. Tapi tentunya masih demokrasi ya. Tapi ada sekelompok orang-orang yang mencoba membawa negara ini menjadi teokrasi. Oke. Pokoknya Alkitab tuh yang nomor satu Tuhan gitu kan. Right. Gua datang dari orang dari pendapat yang teokrasi it could work, tapi it doesn't have to. Nggak berarti, tapi kita bisa melihat nilai-nilainya. Makanya pada saat dibilang pilihlah dalam agama Kristen orang yang takut akan Tuhan, itu bukan berarti orang yang harus agama Kristen, harus ke gereja, pelayanan, bukan. Tapi Tuhan Yesus, siapa dia, nilai apa yang dia hidupin, bagaimana dia menghidupinya. Ada nggak orang-orang pemimpin 3 calon tadi yang kita bisa melihat paralel dan kemiripan gitu kan. Nilai itu tidak terbatas hanya di dalam agama Kristen aja. Cinta ada, kesabaran ada. Kalau kita bilang ada buah-buah roh, pengendalian diri, kesabaran, ada 9 tuh bro di Alkitab dibilang. Dan itu bisa ditemukan juga di agama-agama lain. Balik lagi ke pribadinya kan. Nah, dari situ gue penasaran, ini sesuatu yang gue belum pernah tanya dan gue penasaran. Kalau menurut Islam, pengajaran Islam, apakah terbagi? Apakah, kan ada contoh kita di Indonesia, tapi kan kita
demokrasi. Tapi kan kalau contoh kayak hukum negara yang gini pertanyaannya, apakah di Islam itu ibarat kata Indonesia ini masih belum ideal, satu hari kalau kita ideal presidennya dan cara kepemimpinannya itu teokrasi dengan Tuhannya itu ya Allah, dengan hukumnya bukan hukum Indonesia tapi hukum syariah gitu. Apakah ada sebagian aliran Islam yang berpikir itu yang terbaik dan sebagian besar enggak, atau seperti apa perspektifnya dalam hal itu? Karena kalau kita sebenarnya di Alkitab nggak diajarkan bahwa hukum-hukum itu kayak ala syariah itu nggak ada. Bahkan zaman perjanjian lama ada model-model teokrasi, tapi zaman perjanjian baru Tuhan Yesus terlahir di penindasan Romawi. Dan dia bilang jangan ngelawan. Berarti Tuhan Yesus sudah mencontohkan kita hidup dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan sebagai orang Kristen percaya, bagaimana kita bisa menjadi agen Tuhan yang terbaik, menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik di dalam kondisi yang tidak ideal itu. Ya. Kalau dari Islam ngomongin kepemerintahan seperti apa, bro? Gue penasaran. Pertama, manusianya sendiri, perintah dari Allahnya di Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Secara bahasa itu sebetulnya pengganti ya. Pengganti dari kuasa dari Allahnya itu untuk memimpin muka bumi ini. Makanya manusia itu diberi di surat ke-11, surat Hud ayat 61-nya disebut juga wasta'marukum fiha, untuk memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Ya. Sehingga untuk memakmurkan itu perlunya apa? Menggunakan isi laut. Makanya kita diizinkan untuk ikan, untuk makan hewan. Tapi kita akan dihisap atas penggunaan-penggunaan itu. Kita pakai sumber daya alamnya terus uangnya dipakai untuk maksiat, nah itu baru kena hisap. Ya, dan yang ketika si hewan-hewan itu, ya si cicak nggak akan dihukum. Kamu bunuh nyamuk, kamu harus masuk enggak itu. Karena kita memang diberikan kekuasaan untuk itu. Dan bagi orang Muslimnya sendiri, syariat itu tadi dipandangnya untuk jadi jalan hidup. Ya, jalan hidup. Sehingga ketika kita meyakininya, kita jalanin hidup nih. Mau pakai cara siapa sih? Istilahnya gini, kita kalau pengen jadi pemain bola ya belajarnya ke itu kan, ke Lionel Messi bukan ke Chef Juna, dan nggak nyambung kan? Ya nggak sih? Chef Juna. Kecuali kalau pengen jadi koki baru belajarnya ke Lionel Messi. Maka terus akhirnya terus ketika kita mau jalanin kehidupan, pakai cara mana yang paling baik ya daripada trial dan error. Sedangkan ternyata kita mendapati ada sesuatu yang datang dari yang tidak mungkin salah, pencipta kita yang paling tahu tentang diri kita. Ya udah, itu aja yang diikutin. Sedangkan ada orang yang telah menjalani itu, para nabi, penerus-penerusnya, ya mereka berhasil punya karya, jadi orang besar, jadi manfaat, jadi kebaikan bagi orang-orang lain dengan menjalankan Al-Quran tadi yang selama 14 abad setelah turun sampai sekarang ya terus nggak pernah berubah, sehingga akhirnya itu tetap menjadi pegangan, nggak ada satupun yang sanggup merubahnya karena ada para penghafalnya yang disebut hafiz Quran, 30 juz dari lembar pertama sampai paling terakhir sudah hafal, 600 halaman lebih, sehingga nggak ada yang bisa merubah, tapi dia sanggup merubah hidup siapapun zaman kapanpun. Jadi akhirnya tidak diwajibkan kayak tadi harus negara ini harus berupa demokrasi atau apa. Enggak, soalnya bagi kaminya sesederhana kita pengen pakai jalan siapa tuh. Sedangkan jalan kita manusia bisa salah, sedangkan jalan yang dari tidak mungkin salah ya nggak akan salah. Jadi akhirnya itulah yang membuat kami Muslim, yuk kita mengambil itu. Memang ada yang keras, tidak sesuai dengan syariah, harus dihukum, harus dihukum. Sedangkan ya kita punya solusi untuk istilahnya bagaimana ketika menyikapi perbedaan itu tadi kan. Tapi kami memandangnya itu loh, ini cara terbaik karena ini datang dari yang tidak mungkin salah, bukan kita yang bisa salah gitu Mas. I'm gonna wrap this. By the way kalau misalnya kalian lagi nonton ini dan habis itu kalian ngelihat kolom komentarnya, guys, I don't care lo 1, 2, 3, I don't care, gak akan gue bacain, oke? Dan gue gak akan bacain komentar yang julid-julid gitu. And guys, gue jujur sedih banget. Karena gue ngerasa ketika pemimpinnya julid, pendukungnya juga akan julid. Semakin kalian julid di sini, itu justru
justru menjelekkan pemimpin yang kalian dukung. So I think really please be peaceful, kita benar-benar menanggapi ini dengan damai dan dengan rasa kasih sayang, karena setelah tahun politik ini, kita tetap orang Indonesia dan kita tetap bertetangga. Jangan sampai kehilangan teman, kehilangan saudara. Exactly. Jadi I think really tadi gue sempet nanya gitu kayak, guys, lu pengen nanya apa gitu ke Pastor Brian atau ke Ustadz Dennis gitu? Nggak ada yang nanya. 1, 2, 3, pakai emoji segala lagi. Halo. Oke, tapi sekarang just to wrap things up, oke? Karena tadi kita udah ngomongin ya, kalau misalnya pemimpin ketika dia mendapatkan sebuah kuasa, di antara tiga ini ya, ketika mendapatkan sebuah kuasa, siapapun yang akan menjadi pemimpin, dia mendapatkan otoritasnya, dia mendapatkan kuasanya, dia mendapatkan kayak, alright, this is it. Gua adalah panglima tertinggi di negara ini, ya kan? I'm the number one person, RI 1, gitu. Gue pengen belajar dari Nabi Muhammad dan dari Tuhan Yesus. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan kuasa yang absolute, absolute power, dia menang, misalnya menang perang, udah mempunyai kuasa tersebut, apa yang dia lakukan sebagai pemimpin? Ketika Tuhan Yesus mendapatkan kuasa tersebut, kayak wow, akhirnya I found out, bukan I found out gitu ya, tapi kayak ternyata the authority of heaven and earth ada di dia. Apa yang dia lakukan? Gitu. Jadi gimana pemimpin kita harusnya mencontoh para nabi-nabi terdahulu. Pertanyaan bagus dengan kuasa yang mereka punya sebagai RI 1, sebagai orang tertinggi di negara tersebut gitu. Siapa yang mau jawab duluan? Baik, istilah ya. Saya meyakininya di dalam Islam bahwa yang jadi pemimpin itu sudah ditentukan sebetulnya oleh Allah, maksudnya. Sama kayak saya akan terlahir di keluarga yang ini, jadi laki-laki atau perempuan, termasuk gitu ya. Paling mungkin kan akan jadi pertanyaan, kalau misalkan semuanya Allah yang nentuin, atau buat apa gue selama ini kampanye dalam urusan ini gitu istilahnya. Ya. Atau saya juga suka cerita kalau misalkan ada dokter, ditanya sama pasiennya, dok, kan yang nyembuhin saya Allah. Kata Allah saya mati, dokter ngobatin saya juga saya tetap mati. Kata Allah saya sembuh, dokter nggak usah datang juga saya tetap bisa sembuh. Dokter ngapain tetap datang ke UGD? Nah, di dalam Islam itu dijawabnya, karena untuk apa kita semua ikhtiar? Agar jadi amal soleh itu tadi. Maksudnya gimana? Karena semuanya udah ditentuin dan akhirnya yang paling penting adalah jadi amal. Ibarat gini, kalau seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, tapi nggak ada satupun perbuatan, ucapan, tindakan kita yang jadi amal, meninggal dan kita tahu yakin pasti akan meninggal, kita bawa bekal apa? Dapat kebaikan apa? Iya, hartanya tetap dapat, iya jabatannya tetap dapat. Tapi kalau nggak jadi amal, nggak jadi kebaikan, jadi apa? Kita nggak akan ditanya kamu meninggal udah centang biru belum, kamu udah ini belum, nggak akan. Dibandingkan misalkan ada orang yang ternyata sebelum meninggal seluruh hidupnya lebih sering nggak dikabul doanya, tapi setiap kali berucap, bertindak, berbuat, yang penting jadi amal, jadi ridha Allah. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya. Dan ini jadi lebih benar-benar keadilan absolut yang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau mungkin di Kubra ini punya kerajaan surga atau apapun itu, ya itu bisa digapai oleh yang semiskin-miskinnya sekalipun, yang dicaci, yang dihina sekalipun, atau juga yang paling berkuasa sekalipun. Satu level semua. Ya. Semuanya adil sama rata, gitu. Jadi kalau misalkan yang boleh masuk surga cuman yang kaya doang, ya nggak adil dong. Kan yang bagiin rezekinya Allah juga. Karena itu baru tidak adil. Dan akhirnya kepemimpinan tadi oleh pemimpin-pemimpin di dalam Islam, termasuk Nabi, dijadikan alat. Alat untuk menegakkan keadilan, kebaikan. Ibarat gini lah, kepala kantor yang baru, dia negapin peraturan. Misalkan kantor itu memang kantor Islam ya, terus dia bilang kayak gini, semenjak saya mimpin, setiap akhir bulan saya potong 2,5% untuk bayar zakat, disalurkan kepada yang tidak mampu. Coba kalau yang ngomong sesama pekerja, bro, gaji lu kan gede, zakat tuh siapa lu ngatur-ngatur gua. Tapi kalau yang ngomong yang punya power, otoritas, ya kalau sudah jadi peraturan, gitu.
Makanya dia mencoba jadi alat untuk tadi ya mengenalkan Allah, mengenalkan kebaikan, memastikan kebaikan itu berjalan. Sesederhana alat. Alat gimana kita ini pulpen, saya pakai nulis buku jadi manfaat. Saya pakai nyolok mata orang, baru jadi tidak jadi bahkan jadi musibah. Yeah. Nah, tadi lah kepemimpinan itu hanya alat. Alat yang beliau gunakan untuk menjamin kestabilan, keadilan, hak orang terpenuhi. Bukan karena tahu mereka semua itu sudah digarisin, bukan karena aku yang pinter cara kampanyenya nih makanya aku yang juara, enggak, udah ditakdirin terus udah tentu. Terus ngapain kamu tetap kampanye? Tadi pengen jadi amal, yang penting saya punya amal aja karena saya pulang, mudah-mudahan ada kebaikannya, karena meninggal kalau nggak bawa kebaikan ya saya nggak punya bekal apa-apa, nggak jadi apa-apa. Ada nasihat dari Imam Ibnu Taimiyah kayak gini, beliau bilang, bahkan ini berlaku untuk semua ya, kalau orang masih gampang sedih, alasannya satu, karena dia terlalu membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat rumah kita di ujung jalan, kita pulangnya harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya, karpet empuk, pegangan emas, lampu sorot, tanaman hias, diberi pengharum, tapi rumahnya bobrok, pintu bolong, kaca pecah, atap jebol, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, namanya dunia dengan segala macam aksesorisnya, jabatan dan yang lain-lain. Kalau kita sibuk bagusin ininya doang, pantesan sedih karena kita sibuk membagus-baguskan sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Gila, so good. Keren. So good. Itu aduh nanti itu relate sama apa yang barusan gue. Oke, ya. Gue suka yang tadi Ko Dennis bilang kayak cerita tentang dokter gitu kan. Kalau udah Tuhan yang nyembuhin, ngapain gue harus datang untuk ngobati gitu kan. Gue suka karena kita juga percaya bahwa Tuhan seringkali bekerja lewat umatnya, lewat orang-orangnya. Kalau dia udah punya rencana, pemimpin yang terbaik, tapi seringkali dia menggunakan orang-orangnya dalam hal ini untuk memilih. Kalau dia mau menyembuhkan orang, kadang beberapa dari kita terima mujizat, nggak ada yang dapat mujizat tiba-tiba sembuh. Tapi 99% lewat proses, lewat dokter, lewat obat kan, cara Tuhan bekerja itu dengan sangat tidak bisa dipikirkan, tapi seringkali lewat kita. Gitu. Jadi jangan mengecilkan juga suara kita, artinya gitu kan, kita bagian dari rencana Tuhan dalam memilih pemimpin yang terbaik. Oke, balik ke pertanyaannya adalah apa yang figur kalau buat Tuhan Yesus, betul, apa yang kita bisa pelajarin seperti apa ketika sih dia mendapatkan kuasa. Balik lagi, kalau gue percaya basic dari iman gue adalah ada Tuhan yang meninggalkan surga, meninggalkan otoritas tertinggi, meninggalkan kemuliaannya demi kita turun ke dunia menjadi hina, agar kita yang hina bisa dipermuliakan bersama dia, agar kita yang hina bisa ditebus. Dan ibarat kata kita rame-rame mau rebutan ke surga dengan beda-beda jembatan, beda-beda agama, kita pengen ke surga. Tapi gue percaya si pemilik surga ninggalin surga buat kita, demi kita. Artinya apa? Menurut gue pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang cinta pada rakyatnya. Sesimpel itu, tapi ya sangat susah untuk kita tahu. Tapi itu ya hati, kepala, tangan yang paling penting. Hati. Hati. Alkitab berkata gini, jagalah hati karena semua kehidupan terpancar dari hati. Makanya gue suka banget lagu worship. Jagalah hati, lagu worship, jangan kau nodai. Iya kan? Lagu worship, hati lagu worship loh. Tera hidup ini. Itu lagu worship. Lagunya Agim. Itu, ternyata kita semua sama kan, ini fansnya Agim. Jaga hati, itu di Amsal 4:23 kalau nggak salah. Jagalah hati, itu yang paling penting. Jadi kalau disuruh tanya seperti apa, orang yang pada akhirnya mementingkan rakyat dulu nomor 1 dan power itu nomor 2. Mungkin dalam sejarah kita di Indonesia, gua nggak tahu apakah ada orang-orang yang udah pernah menunjukkan itu sebegitunya. Tapi gue tahu dalam sejarah dunia ada orang-orang yang kita udah bisa lihat gitu. Kata perasaan gue, orang-orang seperti yang gue tahu dengan wawasan yang gue tahu seperti Nelson Mandela gitu, yang benar-benar for the people. Gitu kan, dia sejarah dunia yang gila ini sebenarnya memberi kesempatan untuk orang-orang menunjukkan itu. Tinggal ya kalau dari 3 posisi kita sekarang, yang mana yang benar-benar hati ya itu. We don't know, tapi bagi gue itu yang seharusnya cinta rakyat. Cinta rakyat. Oh ya, boleh nambahin dikit lagi? Boleh. Ya, gue ngerasa, makanya gue ngeliat kayak ada yang mau ditambahin nih, silakan. Kalau ditanya
Berarti buat mimpin tuh gimana sih? Mesti hafal dulu gitu semua isi Qur'annya, atau punya ini dulu apa uang dan segala macam. Ini di zaman Umar pernah disampaikan waktu beliau jadi pemimpin tertinggi. Ini beliau pemimpin kedua setelah Rasul wafat, Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mau angkat calon gubernur, diminta datang ke rumah. Nyampe rumah Sayyidina Umar, pemimpin tertingginya Umarnya lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil, lucu banget gitu ya. Ketika akhirnya udah seperti itu, si calon gubernur tuh kayak ilfil, masa gini Umar, diriwayatkan setan aja nggak berani papasan dengan beliau ya gitu-gitu lah ya. Terus ketahuan wajahnya oleh Umar, ditegur, kamu kenapa mukanya kayak gitu? Kamu nggak punya anak cucu apa di rumah? Punya. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu pemimpinnya orang-orang beriman ya. Punya Amirul Mukminin. Kamu nggak pernah main kayak gitu dengan anak cucumu? Nggak pernah sekalipun, karena ngerasain nurunin kewibawaan dan lain-lain. Apa jawaban Umar ketika itu? Pulang kamu sana, nggak usah jadi gubernur. Apa kurangnya saya? Kualifikasi saya kenapa? Apa ada yang salah? Jawabannya, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau nggak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pakai hati, pakai cinta, bener banget kok Brian. Pakai cinta. Gue pernah ngeliat orang pakai ilmu penting betul, biar kita nggak ngalor ngidul. Tapi kalau pakai ilmu nggak pakai kasih sayang, pernah di lampu merah di Surabaya, Pak Daniel habis dari Surabaya, panasnya seperti itu kalau lagi musim panas, bapak-bapak diem di lampu merah kepanasan, di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol, cuman spakbornya nggak ketabrak, dia balik badan digebrak. Innallaha ma'as-sabirin tahu. Ayatnya betul tuh, ayat Al-Quran. Al-Baqarah 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Tapi sambil ngegebrak. Allah bersama orang yang sabar tahu, sambil ngegebrak. Ini sabarnya belah mana? Berantem tuh orang. Sehingga akhirnya, iya itu ngomongnya pakai ilmu, tapi nggak pakai cinta loh. Sedangkan kalau nggak pakai cinta, nggak guna. Seperti gong aja. Bener. Kisah izin ya, dan di kesempatan lain Sayyidina Umar itu tadi ini gantian. Kalau ini yang udah jadi gubernur, mampir ke kediaman beliau. Namanya mampir ke bosnya gitu istilahnya. Sowan ya, bawa oleh-oleh, bawalah kue, dicicipin kuenya. Sekali gigit enak, saking enaknya ditaruh lagi, nanya dulu. Ini kue seenak ini di daerah yang kamu pimpin, kamu gubernur, semua orang bisa makan nggak? Nggak bisa, karena ini agak mahal. Mana unta kamu bawa pulang? Kenapa Amirul Mukminin, ini cuman kue. Kita pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, kita yang harus paling pertama lapar. Kita kalau pengen jadi pemimpin, kalau negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Gitunya lah. Di kita yang lain, di kitab Fadilatul Amal, beliau sampai dapat impor minyak wangi. Namanya impor kan segentong-gentong ya. Harus dibagiin ke yang kecil-kecil ya. Maka minta orang untuk ngebungkusin lah istilahnya. Dipindah-pindahin ke botol kecil. Ditanya kenapa nggak ikut? Kenapa istrinya juga nggak ikut ngebungkusin? Jawaban beliau, kalau aku nyentuh ikut ngebagiin, baunya pasti nempel di tanganku. Jika aku basuhkan ke bajuku, maka aku berarti mengambil yang bukan hakku. Karena itu untuk rakyat kan? Bukan untuk segitunya loh. Mereka ngejaganya tuh segitunya. Murni karena satu hal. Aku sayang rakyatku, aku takut sama penciptaku. Oke, aku makan yang nggak ketahuan oleh rakyatku. Aku makan, aku tambah buncit sendiri dan yang lain-lain. Tapi kan kalau kita tahu, diyakini, kita diawasi oleh yang maha melihat. Ketika akhirnya sudah diawasi itu yang menyebabkan jadi kita tuh nggak berani macam-macam. Jadi, karena kalau misalnya kita mikir semua yang kita punya itu sebenarnya bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan, dan kita di sini hanya nge-manage, pengelola. Dan itulah arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang podcast kita waktu itu kan? Artinya itu kan orang suka bilangnya pas waktu ada yang meninggal, padahal artinya sesungguhnya kami yang ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. I see. Dan maksud gue, kita sebagai pengelola tanggung jawab kita cuma dua, yaitu integritas, ya kan, sama excellent. Udah gitu aja. Jadi kita bisa memimpin dengan excellent dan kita memimpin dengan integritas. Jangan sampai yang tadi lu bilang tuh itu bagus banget. Ketika rakyat yang lapar, ya lu jangan malah kenyang, malah mengemukkan diri lu sendiri gitu. And I think that's
pemimpin yang kita butuhin banget That's sih it. gitu. Kalau misalnya belajar dari Quran dan juga Alkitab, dari Nabi Muhammad atau dari Umar bin Khattab tadi kayak di sini pun juga dibilang gitu, kayak Umar bin Khattab itu salah satu pemimpin Islam yang terbaik banget yang kita bisa contohin juga gitu, dan dari Tuhan Yesus juga. So I really enjoy tonight, dan gue berharap banget buat kalian yang nonton dan ngikutin kita banget, dan mungkin nggak secara live, tapi yang pastinya tentang value sebagai pemimpin ini, bukan cuma sebagai pemimpin negara Republik Indonesia, tapi sebagai pemimpin di rumah. Kalian, gue yakin banget kalian memimpin circle kalian sendiri gitu, dan kalian dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin mungkin segelintir orang, atau mungkin follower di Facebook, follower di TikTok, follower di Instagram, tapi apa yang kalian akan lakukan dengan kuasa yang Tuhan telah berikan ke kalian gitu. And nice. ini yang kita pelajarin ini benar-benar applicable banget buat kita semua, walaupun kita mungkin bukan menjadi pemimpin Republik Indonesia gitu. Tapi yang pastinya gue berharap nilai-nilai yang kita bisa pelajarin hari ini bisa menginspirasi kita, bisa mengembangkan ya kita sendiri sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pemimpin. And thank you banget bro, thank you banget bro Darius, thank you banget bro Brian. Really thank you for tonight. Terima kasih ilmunya ko Brian, ko Dani. Aduh, thank you banget ilmunya. Kokohku yang luar biasa ini. Trio perdamaian tadi apa namanya? Boy bandnya. Oh, I love it. Thanks for watching guys. Thank you for watching guys, dan kita akan ketemu lagi di Nobar Debat Capres. Gak tau nih kalau mereka mau diundang lagi atau enggak nih, cuman nanti kita teman-teman lagi, gak tau waktunya tepat atau enggak. Tapi yang pastinya gue pengen terus ngadain si Nobar Debat Capres ini. And please komentar-komentarnya jangan sejulit itu ya, yang bagus-bagus aja. Dan kita berharap banget dengan apa yang kita lakukan. Buahnya apa? Buahnya kalian ke TPS. TPS. TPS, alright? Kalian ke TPS dan kalian memilih. Dan kalian memilih bukan karena kayaknya di TikTok lagi viral, ya udah gue pilih ini aja. Atau kalian milih bukan karena paling ganteng atau paling gemoy. Pokoknya gue nggak tahu kalian milih buat dengan apa, tapi kalian benar-benar tahu banget visi misinya. Dan ketika kita menonton dia calon pemimpin kita di TV, itu kita bisa benar-benar mendapatkan hati yang dia sampaikan gitu. Apakah hati kita nyaman memimpin? Apakah hati kita akan nyaman dipimpin oleh dia selama 5 tahun ke depan? So I think that's the real question. Alright, see you guys again. Thank you so much. Thank you for watching.